harus dekat dengan yang serba maha itu. Kalau saya dekat dengan penjual minyak wangi, maka saya ikut wangi. Tapi kalau dekat dengan penjual terasi, maka saya bawa terasi. Nah, kita dekati Allah itu dengan jalan apa? Banyak-banyak zikron kasih, banyak-banyak berzikir kepada Allah itu. Apa manfaatnya berzikir? Nah, banyak sekali manfaat berzikir itu. Yang pertama, janji Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram? Nah, tentram ini bagian dari proses perjalanan hidup untuk meraih sebuah kebahagiaan. Sholat aja, kalau hati nggak tentram, kalau gelisah, pasti nggak bisa khusyuk. Nah, kalau sudah nggak khusyuk, sholat kita nggak diterima. Dan yang dihisab pertama di akhirat itu adalah sholat kita. Sehingga bagaimana kita memperbaiki sholat? Nah, agar khusyuk dalam sholat itu jiwa kita harus tentram. Agar jiwa ini tentram, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang digurui, bukan zikir hanya sekedar zikir biasa, harus ahlinya. Yang sanadnya itu tidak terputus sampai kepada Rasulullah itu. Nah, guru kami Hadratus Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar, yang kita sering panggil dengan Aba Ali, itu sanadnya berguru kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, naik lagi kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, naik lagi kepada Syekh Tolha Tolabuddin Kali Satu Cirebon, naik lagi kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, sampai kepada Sayyidina Ali dan kepada Rasulullah, yang sanadnya jelas tidak terputus. Nah, itu kita jadi berjamaah sebagaimana apa Allah menyampaikan dalam Al-Quran, apa yang ini itu masuklah ke dalam golonganku, itu kita harus berjamaah bareng-bareng belajar. Jadi yang pertama, manfaat zikir bisa tentram. Terus yang kedua, zikir itu modal awal untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang ketiga, segala sesuatu kata Rasulullah itu ada pembersih. Pembersih hati adalah zikrullah. Nah, hati ini yang perlu dibersihkan. Kenapa? Selama ini sifat kita itu bagian dari refleksi dari hati kita. Ketika kita kasar, ketika kita mencemooh, ketika kita ngerasani orang, mencaci orang, itu refleksi dari kolbu kita itu. Nah, oleh guru kita ditanamkan isbutan di situ, metode zikir di situ, sehingga dia mulai memproses sebagaimana ada cawan, ada gelas yang tadinya isinya kopi hitam, dialiri terus air putih terus, sehingga akhirnya gelas itu berisi air putih. Hati kita juga seperti itu. Mulai kecil kita, selama ini yang kita ingat tentang ya dunia, ya orang tua, ya istri, ya anak, ya kerjaan, ya tagihan, ya angsuran, ya masalah dengan orang. Isinya tiap hari seperti itu. Sehingga itu perlu dibersihkan. Nah, pembersih hati adalah zikrullah. Nah, mudah-mudahan pada malam ini dengan adanya majelis zikir yang kita lakukan, ada kemurahan dari Allah sehingga kita bisa istiqomah dalam belajar zikir. Kenapa? Karena zikir ini adalah penentu dalam hidup kita. Paling mudah, paling gampang. Tapi selama ini kita nggak bisa istiqomah karena tidak pernah belajar kepada ahlinya. Nah, kalau belajar kepada ahlinya itu ada metode, ada tahapan, ada bimbingan. Nah, kalau nggak pernah belajar ke ahlinya, tidak ditanamkan. Ibarat zikir itu kalau ditanamkan itu nggak dimasukkan ke dalam tanah, itu gampang tumbang. Terus yang terakhir, janji Allah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hidup seseorang kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, jannah tanpa hisab. Nah, mindset kita dengan belajar zikir itu diharapkan bangun tidur kita mulai ingat sama Allah. Dalam aktivitas kita ingat sama Allah, mau tidur juga ingat sama Allah, sehingga ketika kita nasa kita ingat pada Allah, sehingga Allah jamin pada kita husnul khotimah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan pertemuan diridhoi oleh Allah, semua niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesulitan yang kita dapatkan diberi kemudahan dan diampunkan oleh Allah, dan rizki yang barokah bersama untuk kemaslahatan umat. Al-Fatihah.